Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama dengan keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu tanggal 19 April 2026, Minggu Paskah yang ketiga. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 tentang dua murid yang berjalan ke Emmaus. Kemudian kita akan renungkan 3 cara Yesus hadir dalam pengalaman hidup kita. Dan juga kemudian apa pesan dan maknanya dalam hidup kita saat ini. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam kisah perjalanan menuju Emmaus, kita melihat dua murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem dengan hati yang hancur, dengan hati yang kecewa, dengan putus asa. Harapan mereka seakan-akan mati bersama dengan Yesus di salib. Mereka berjalan pulang. Mereka menjauh dari pusat peristiwa sengsara dan wafat Yesus. Mereka pergi menjauh dari pusat peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka tenggelam dalam kesedihan. Mereka tenggelam di dalam segala macam ketakutan mereka. Dan kita mendengar saudara-saudara, Yesus mendekati kedua murid itu. Dia berjalan bersama dengan mereka. Dia mendengarkan keluh kesah mereka dan menjelaskan kitab suci untuk membakar kembali semangat iman mereka. Dan puncaknya yaitu saat mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama karena hari sudah hampir malam. Dan pada saat itu, ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, pada momen itulah mereka terbuka dan mengenalinya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dari perikop tentang kisah dua murid yang pulang ke Emmaus ini, kita mengenali 3 cara Yesus hadir dalam hidup ini. Pertama tentu saja, Yesus senantiasa hadir berjalan bersama kita dalam setiap pengalaman hidup, dalam suka dan duka. Saat kita penuh sukacita maupun penuh dengan kegagalan, saat kita sedang bahagia atau bahkan saat kita kehilangan harapan, seperti dua murid Emmaus, Yesus hadir dalam pengalaman hidup. Yang kedua, saudari-saudara, Yesus hadir di dalam sabdanya, di dalam firman-Nya. Ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, Yesus hadir. Mungkinkah juga hati kita berkobar-kobar seperti para murid Emmaus ini? Ketika membaca, ketika merenungkan, ketika mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudari, puncaknya adalah Yesus hadir di dalam Ekaristi. Ini paling penting untuk kita orang Katolik. Dalam Ekaristi, Yesus tidak hanya hadir. Yesus tidak hanya kita lihat. Yesus kita alami. Yesus bahkan menyatu dengan diri kita ketika kita menyambut Ekaristi Kudus. Karena itu saudari-saudara menjadi penting bagi kita untuk ketika sebagai orang beriman dalam seluruh perjalanan hidup bersama, dalam perjalanan iman kita, jangan sampai saudara-saudari kita hanya datang, katakanlah misalnya ke gereja, tapi hadirlah dengan hati yang siap mendengar, hati yang siap melihat, hati yang siap bersatu dengan Tuhan. Jangan hanya dengarkan firman, tetapi renungkanlah. Jangan hanya mengikuti misa, tetapi alamilah perjumpaan dengan Yesus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dari perikop ini saudara-saudari, apa pesan, apa maknanya untuk kita yang hidup pada masa ini? Apa inspirasinya untuk kita? Sekurang-kurangnya saudara-saudari saya ingin berbagi 4 inspirasi. Yang pertama, Yesus selalu menyertai kita. Bahkan di saat-saat atau dalam peristiwa-peristiwa ketika kehadirannya tidak kita rasakan atau tidak terasa. Seperti dua murid itu, kita mungkin tidak mengenali Tuhan karena hati kita dipenuhi oleh kekecewaan, hati kita dipenuhi oleh masalah, hati kita dipenuhi oleh macam-macam beban pergumulan. Hati kita fokus pada masalah, maka kita tidak menyadari Tuhan yang hadir, bahkan berjalan bersama dengan kita. Seringkali hidup kita saudari-saudara seperti perjalanan
ke Emmaus ini, saat doa tidak dijawab sesuai dengan keinginan atau harapan kita, saat rencana-rencana yang sudah dipersiapkan dengan baik ternyata gagal, saat kita kehilangan orang-orang terkasih, kita merasa Tuhan jauh, kita merasa mungkin Tuhan dalam tanda kutip bahkan mati. Kekecewaan menutupi mata kita, sehingga kita tidak lagi menyadari bahwa Yesus sebenarnya berjalan bersama kita dalam situasi tersebut. Pesan utamanya untuk kita adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita, bahkan ketika kita tidak menyadari kehadirannya. Yang kedua, menemukan Yesus di dalam firman dan ekaristi. Kita mendengar dari perikop tadi, mata kedua murid itu terbuka melalui dua hal. Penjelasan firman, dia menjelaskan sejarah keselamatan kepada mereka secara singkat. Mulai dari kitab Taurat, para nabi, sampai kepada kisah menyangkut kehadiran Yesus sendiri dan segala macam pengajarannya, karya-karyanya di dunia. Sehingga sampai Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Dan mata mereka menjadi sungguh terbuka ketika Yesus memecah-mecahkan roti, ketika Yesus merayakan ekaristi bersama dengan mereka. Lalu kemudian mereka membangun kembali ingatan akan perjalanan bersama mereka dengan dia. Ketika dia menjelaskan kitab suci, lalu kemudian mereka mengatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan kitab suci? Ini adalah pengingat bagi kita saudari-saudara bahwa di tengah segala macam kebingungan hidup, di tengah segala macam situasi-situasi yang tidak kita harapkan terjadi, yang membuat kita menjadi kecewa, yang membuat kita lari dari masalah, yang membuat kita ingin jauh dari konflik dan sebagainya. Kita dipanggil untuk kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada kitab suci, dan setia merayakan ekaristi, di mana Yesus hadir secara nyata. Itulah sebabnya saya mengajak tadi saudara-saudari bahwa kalau kita datang untuk merayakan ekaristi, jangan hanya datang ikut misa, tetapi alamilah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dia hadir secara nyata dalam ekaristi kudus. Poin yang ketiga saudara-saudari, mengubah putus asa menjadi misi. Artinya, dari Emmaus kembali ke Yerusalem, pusat segala peristiwa, dan menjadi saksi kebangkitan. Dari putus asa menjadi misi. Setelah mengenali Yesus, kedua murid itu tidak jadi pulang ke Emmaus, tetapi segera kembali ke Yerusalem. Yerusalem pusat kesulitan, pusat masalah, untuk mewartakan perjumpaan dengan Kristus, mewartakan kebangkitan, menjadi saksi kebangkitan. Maknanya bagi kita menjadi jelas saudara-saudari. Perjumpaan dengan Kristus harus mengubah ketakutan menjadi keberanian untuk bangkit, untuk bersaksi, bukan melarikan diri dari masalah, apalagi lari dari Tuhan. Yang keempat saudari-saudara, kerapuhan, masalah, kekecewaan, putus asa adalah tempat perjumpaan dengan Tuhan. Adalah medan perjumpaan dengan Tuhan. Emmaus saudari-saudara adalah simbol pelarian dari situasi sulit. Yesus menemui mereka justru di jalan keputusasaan itu, di jalan penuh kekecewaan itu, di jalan penuh dengan kegalauan, penuh pergumulan itu. Hal ini mengajar kita saudari-saudara untuk tidak takut membawa kerapuhan-kerapuhan kita, masalah-masalah kita, beban-beban kita
pergumulan, kegalauan kita, keraguan, atau ketidakpastian masa depan itu kepada Tuhan di dalam doa, di dalam perjumpaan pribadi dengannya, teristimewa di dalam Ekaristi. Moga-moga kita diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini untuk semakin percaya Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan, dalam pengalaman hidup, di dalam firman, dan di dalam Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh meneguhkan kami dengan firman dan juga Ekaristi yang kami rayakan tiap-tiap hari. Seringkali hati kami lamban. Kami kecewa seperti dua murid yang pulang ke Emmaus. Bukalah mata hati kami agar kami mengenali penyertaan-Mu dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman hidup kami. Tinggallah bersama kami ya Tuhan, terutama saat malam kegelapan hidup itu datang. Kobarkan hati kami dengan sabda-Mu, dan mampukan kami mengenali-Mu di dalam pemecahan roti Ekaristi. Pelatuanan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat teruslah menjadi berkat